Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Karlina. Di sini aku akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana sih cara membuat tabel otomatis di Microsoft Excel. Nah, di sini juga aku akan ngasih tutorial bagaimana VLOOKUP dan LOOKUP di Microsoft Excel. Nah, teman-teman, sebelum melanjutkan video dari aku, teman-teman bisa subscribe dulu, jangan lupa klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Oke teman-teman, sebelum teman-teman membuat tabel otomatis, teman-teman harus menyediakan data yang akan dibuatkan tabel. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini contoh data yang akan dibuat tabel. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik kolom bagian nomor. Teman-teman bisa klik insert. Nah, di sini ada table. Teman-teman bisa klik aja. Nah, setelah ada seperti ini, muncul seperti ini, teman-teman bisa checklist yang ada tulisan My Table has headers. Nah, kalau sudah di checklist, teman-teman bisa klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin merubah warnanya, nah, teman-teman bisa klik Home, dan kemudian teman-teman bisa klik Format as Table. Format as Table. Nah, di sini ada beberapa macam warna. Teman-teman bisa pilih warna yang teman-teman suka. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini akan otomatis tabel akan terbentuk sendiri. Seperti ini teman-teman. Bagaimana sih caranya lookup di Microsoft Excel? Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu dong apa itu lookup. Nah, lookup ini yaitu salah satu fungsi di Excel yang digunakan untuk menampilkan data hasil pencarian berdasarkan keyword. Nah, keyword di sini yaitu diambil dari NPM. Nah, nomor NPM ini yaitu sebagai keyword. Keyword ini akan menjadi dasar untuk mencari nama dan alamat. Oke teman-teman, yang pertama kita klik sama dengan, kemudian teman-teman bisa ketik lookup. Nah, di sini ada dua rumus. Nah, kita pakai rumus yang bawah dulu. Lookup value. Di sini kita harus mencari lookup value. Lookup value-nya ini yaitu kita klik keyword aja yang kita gunakan NPM. Kemudian jangan lupa kita kasih titik koma. Kemudian array. Array ini kita membutuhkan nama. Jadi kita blok dari NPM sampai nama. Nah, setelah itu kita tutup kurung ya teman-teman, dan enter. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau mencari alamat sama saja. Seperti ini, kita langsung klik sama dengan, kemudian kita klik ketik lookup. Nah, di sini kita pakai keyword NPM. Nah, jangan lupa titik koma dan array. Nah, kita blok dari NPM sampai alamat karena yang kita cari yaitu alamatnya. Jadi kita blok sampai alamat. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Enter. Seperti ini. Datanya akan sama seperti yang ada di tabel. Kemudian bagaimana sih caranya menggunakan model yang pertama?
Caranya mudah, yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita ketik lookup. Nah, kita pakai cara yang pertama ini. Lookup value, biasa kita mengetik keyword. Nah, jangan lupa titik komanya lookup vector. Nah, lookup vektornya di sini kita gunakan npm, kita blok semua npm. Nah, kemudian jangan lupa pakai titik komanya. Kemudian kita cari result vector. Nah, result vector ini yang kita cari kan nama, jadi kita blok bagian nama saja. Dari awal sampai akhir, kita blok. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Seperti ini teman-teman. Kemudian untuk cari alamat, sama saja, kita klik sama dengan, kemudian ketik lookup. Kita pakai rumus yang pertama. Lookup value kita biasa pakai keywordnya npm, kemudian jangan lupa titik koma, dan lookup vector kita memakai list npm dari awal sampai akhir. Oke, jangan lupa titik koma. Kemudian result vector kita mencari alamat, jadi kita blok alamat dari awal sampai akhir. Kita blok. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut bagaimana cara menggunakan VLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, sebenarnya VLOOKUP ini masih berada di dalam lookup referensi, di mana kita akan mencari data dari suatu nilai. Nah, apa sih tujuan dari VLOOKUP? Tujuan dari VLOOKUP yaitu untuk mencari data dari suatu data sumber. Oke teman-teman, kita langsung saja. Kita klik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP. Nah, di sini kita mencari lookup value. Lookup value-nya ini kita bisa klik keywordnya, yaitu npm. Jangan lupa kita klik titik koma sesuai dengan rumus. Kemudian ada table array. Nah, table array ini yaitu kita blok dari npm sampai alamat. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian kolom indeks. Nah, teman-teman bisa melihat kita kan mau cari nama. Berarti nama itu berada di kolom indeks mana? Yaitu dengan menghitung dari npm sampai dari npm, kemudian nama, kemudian alamat. Nah, npm ini kan kolom indeks ke 1, kemudian nama ini kolom indeks kedua. Nah, jadi nama ini yaitu kolom indeks kedua. Kita tulis aja 2. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu di sini ada tampilan true dan false. Nah, true ini untuk mencari data yang memungkinkan mirip. Kemudian false itu untuk mencari data yang memang benar-benar mirip. Jadi biasanya orang-orang ini menggunakan false. Jadi di sini kita menggunakan false saja. Dan false ini bisa diganti dengan angka 0. Seperti ini. Nah, kita langsung tutup kurung aja. Enter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mencari alamat. Nah, caranya sama saja. Kita langsung klik sama dengan, kemudian VLOOKUP. Nah, di sini kita akan mencari lookup value. Lookup value-nya ini menggunakan keyword. Nah, kita klik aja nomor npm-nya. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu kita cari table array. Table array itu
kita blok dari NPM sampai alamat. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, kolom indeks. Nah, kita cari alamat itu berada di kolom indeks mana. Nah, NPM ini kan kolom indeks 1. Nama itu kolom indeks kedua. Nah, kemudian alamat nomor indeks ketiga. Nah, kita klik aja 3. Jangan lupa titik koma. Nah, kita pilih false atau bisa diganti dengan angka 0. Kemudian tutup kurung dan enter. Seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bingung dengan tabel sebelahnya. Sebenarnya untuk apa sih tabel sebelah kanan ini? Sebenarnya sama saja teman-teman. Hanya saja di tabel ini ada sedikit pengembangan kasus teman-teman. Nah, kita langsung saja ya di gaji pokok. Nah, kita klik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP. Nah, di sini ada lookup value. Lookup value-nya kita menggunakan golongan. Nah, jangan lupa titik koma teman-teman. Kemudian table array. Nah, table array ini kita blok pada table reference dari golongan. Dari golongan sampai kendaraan dinas. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu kolom indeks. Nah, kira-kira gaji pokok ini kolom indeks keberapa sih? Nah, kita hitung ya dari golongan. Golongan ini kan kolom indeks 1. Nah, kemudian gaji pokok ini kolom indeks ke-2. Nah, jadi kalau seandainya kita mau cari gaji pokok, jadi kita klik kolom indeks ke-2. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, di sini ada true dan false, kita gunakan false saja atau bisa diganti dengan angka 0. Jangan lupa tutup kurung dan klik enter. Nah, di sini akan otomatis seperti ini teman-teman. Nah, kemudian total gaji sama saja. Nah, kita klik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita menggunakan golongan. Nah, jangan lupa titik koma. Kemudian kita cari table array. Nah, untuk table array kita blok di table reference dari golongan sampai kendaraan dinas. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, kolom indeks kira-kira kalau kita mau ambil tunjangan, kira-kira kolom indeks keberapa? Golongan kolom indeks pertama, gaji pokok kolom indeks kedua, tunjangan kolom indeks ke-3. Nah, kita klik aja 3. Nah, jangan lupa titik koma. Kita pilih false atau bisa diganti dengan angka 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, otomatis seperti ini. Nah, tapi di sini hanya tunjangannya saja, belum total gajinya berapa, belum. Nah, lalu kita bagaimana sih cara mengetahui total gaji dari masing-masing? Nah, ini kita baru mengetahui hasil tunjangannya saja. Kita belum mengetahui total gajinya berapa per orangnya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita klik formula bar. Nah, kita klik plus. Nah, kita tambahkan gaji pokok. Kita klik gaji pokok. Kemudian kita klik enter. Seperti ini. Ini hasilnya, teman-teman.
Nah, ini dari total gaji per orangnya. Sangat mudah sekali kan? Oke teman-teman, kita langsung mengisi form yang ada di atas. Caranya sama saja, kita langsung klik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP. Nah, kita cari lookup value, yaitu keyword npm. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita table array, kita cari table array. Kita blok dari npm sampai total gaji. Maaf. Kita blok, Oke. Seperti ini, jangan lupa titik koma. Kemudian kita cari kolom indeks, kira-kira nama itu ada di kolom indeks keberapa ya? npm kolom indeks pertama, nama kolom indeks kedua. Jadi kita tulis angka 2. Kemudian kita jangan lupa titik komanya. Kita pilih apa? True atau false? Kita pilih false saja, atau bisa diganti dengan angka 0. Kita klik enter. Nah, otomatis kan teman-teman. Kemudian untuk cari alamat, sama saja teman-teman. Kita langsung klik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP. Nah, kita cari lookup value dengan keyword npm. Jangan lupa titik komanya, kemudian table array. Kita blok dari npm sampai total gaji. Oke, jangan lupa titik komanya. Kemudian cari kolom indeks. Kira-kira alamat ada di kolom indeks mana ya? npm pertama, nama kolom indeks kedua, alamat kolom indeks ketiga. Nah, kita langsung klik angka 3. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita klik false atau bisa diganti dengan angka 0. Kemudian tutup kurung, enter. Otomatis. Oke. Kemudian kita cari total gaji. Caranya sama saja, langsung kita klik sama dengan, ketik VLOOKUP, sama dengan kita klik VLOOKUP, lookup value, jangan lupa titik koma, table array. Kita blok dari npm sampai total gaji. Nah, jangan lupa titik koma teman-teman. Kemudian kolom indeks, kira-kira total gaji itu ada di kolom indeks mana ya? Keberapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita klik aja angka 6. Kemudian kita pilih false atau bisa diganti dengan 0. Kita tutup kurung, lalu enter. Oke, ini. Nah, bagaimana sih cara menemukan kendaraan? Nah, di sini Carlina ini menggunakan kendaraan apa? Kita bisa menggunakan rumus. Mungkin rumusnya agak sedikit berbeda. Ketik VLOOKUP. Nah, lookup value dari kendaraan ini kan golongan. Karena di sini nggak ada golongan, kita harus mencari golongan, yaitu dengan mengetik VLOOKUP dulu. Nah, lookup value lookup value-nya menggunakan npm. Kemudian jangan lupa titik koma dan kita cari table array dengan blok
NBM sampai golongan. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, kolom indeks, kira-kira golongan ini kolom indeks keberapa ya? NPM ke-1, nama kedua, alamat ketiga, golongan ke-4. Jadi golongan ini kolom indeks ke-4. Kita tulis saja titik koma, kemudian kita pilih fase atau bisa diganti dengan angka 0, kemudian kurung, tutup kurung, kemudian jangan lupa titik komanya. Nah, baru itu kita langsung ke table array. Nah, table array kita langsung blok table reference dari golongan sampai kendaraan dinas. Oke, jangan lupa titik komanya. Kolom indeks, kira-kira kendaraan itu kolom indeks ke berapa ya? Golongan. Kolom indeks ke-1, gaji 2, tunjangan 3, kendaraan dinas ke-4. Jadi kendaraan itu kolom indeks ke-4. Kita langsung ketik angka 4. Jangan lupa titik koma. Dan kita pilih false atau bisa diganti dengan angka 0. Kemudian tutup kurung, kita langsung enter. Nah, ini hasilnya. Carlina Brebes, total gaji 225 juta dengan kendaraan Agya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Semoga video dari aku bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.